Ya, jadi ini adalah Advan Workmate, laptop yang baru dirilis Advan nih di harga budgetnya di 3-4 jutaan ya. Yang gue review di sini adalah yang versi Intel i3 ya. Kalau yang seri satu lagi yang Ryzen 3500U itu di sekitar 3,6 jutaan nih. Sedangkan ini dimulai dari sekitar 4 jutaan aja ya. Dan menurut gue performanya udah bagus nih, karena kenapa? Kayaknya 2-3 tahun lalu gue beli laptop di harga 6 jutaan baru dapat spek yang kayak gini nih. Sekarang 4 jutaan aja speknya udah bagus ya. Udah pakai SSD, chargingnya udah pakai Type-C, lalu RAM-nya juga bisa di-upgrade ya, karena ada satu slot kosong nih. Selama gue pakai ini hampir 1 bulan, menurut gue ini mantep nih. Untuk 4 jutaan sih mantep ya, karena bisa dipakai buat gaming tipis-tipis, dan juga buat pakai kerja, nonton itu udah lebih dari cukup. Oke, kita langsung aja review tentang laptop Advan Workmate ini ya. Gue Kelvin dari Teknogeek, ini adalah Advan Workmate. Nah, kita langsung bahas aja tentang paket penjualannya nih. Ada laptopnya sama charging 45 watt ya nih. Charging 45 wattnya. Yang tentunya ini udah pakai Type-C nih. Jadinya enak banget kalau kalian nggak mau bawa kotak yang gede gini. Kalian bisa bawa charger lain yang udah support ya. Jadi kalian bisa gabungin sama charger handphone nih. Enak banget kan? Impresi pertama gue tentang laptop ini, bodinya cakep banget ya. Ditemani sama warna birunya ini, yang birunya biru atau biru muda ini ya. Pokoknya birunya gue juga cukup suka di sini, dan bahannya sendiri itu masih plastik tapi masih oke lah. Di harga 4 jutaan ini udah lumayan bagus kok. Nah, seperti yang kalian lihat, Advan Workmate ini punya desain yang clean dan minimalis ya. Cuma ada logo Advan di bagian layar belakangnya ini di bagian atas kanan ya. Sedangkan kalau di bagian dalamnya ini cuma ada di bagian tengah layarnya di bawah nih. Nah, untuk engselnya sendiri, engselnya bisa dibuka sampai 180 derajat nih. Jadi ini lumayan berguna kalau misalkan kalian mau sharing layar kalian ke orang lain ya, yang gue sebenarnya nggak tahu si use case ini kepake nggak. Nah, untuk beratnya sendiri cuma sekitar 1 kilo aja ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu laptop yang ringan ya. Kadang gue juga bawa di tas nggak berasa terlalu berat nih, karena cuma 1 kiloan aja. Nah, untuk hinge sendiri dia cuma bisa dibuka pakai 2 tangan ya. Jadi nggak bisa buka 1 tangan aja nih, karena memang ya kayaknya normal deh di harga segini yang hinge-nya itu kadang nggak bisa dibuka pakai 1 tangan aja, kayak laptop-laptop yang mahal. Nah, sekarang kita ke bagian layar. Nah, panelnya ini udah 14 inch IPS LCD, resolusinya udah Full HD Plus ya. Dan rasionya ini dia di 16:10 ya, yang jadinya agak melebar ke atas nih. Yang tentunya kalau untuk pakai kerja itu lebih enak ya, karena dengan rasio lebih memanjang ke atas ini jadinya kita punya ruang yang lebih luas ya buat lihat ke bawah. Nah, untuk bezelnya memang lumayan tipis sih dari 4 sisi ini. Untuk laptop 4 jutaan ini menurutku mantep ya. Udah itu screen to body ratio-nya menurut gue termasuk lumayan tinggi ya. Bezelnya termasuk tipis juga. Untuk brightness-nya sendiri menurut gue udah lumayan cukup. Dia nggak ada yang spesial banget. Dan kalau untuk akurasi warna juga ini nggak terlalu bagus ya. Menurut gue ini standar aja ya. Di laptop 4 jutaan jarang sih kayaknya ada yang akurasi warnanya sampai 100% sRGB ya. Tapi walaupun begitu, gue pakai buat nonton itu nggak ada masalah ya. Menurut gue di mata gue masih enak-enak aja nih. Nah, tambahnya lagi adalah layar ini udah anti glare nih, karena dia udah dikasih coating doff ya. Jadinya lebih minim pantulan nih. Kalau misalnya kalian pakai di cafe itu ada lampu dari atas, itu dia nggak bakal mantul dari atas ya. Jadi enak banget. Nah, selanjutnya tentang keyboard dan trackpadnya nih. Kalau menurut gue keyboardnya udah cukup oke kok. Key travelnya juga nggak terlalu deket ya. Jadi masih comfortable buat gue pakai ngetik-ketik nih. Cuman sayang sekali di laptop ini nggak ada backlight ya di keyboardnya. Jadi ya kalian mesti pakai di terang-terang nih. Kalau misalnya kalian pakai gelap-gelap, nggak ada lampu buat terangin si keyboardnya ini. Nah, untuk trackpadnya sendiri menurut gua nggak ada yang spesial. Ini udah cukup banget. Gua pakai pun juga udah lumayan nyaman ya. Mungkin kalau menurut gua pengalaman yang kurang enaknya kalau lagi mencet mau klik sekali itu kayak agak susah ya. Gua nggak tahu kenapa. Feel-nya itu agak beda. Tapi menurut gua ini masih oke kok. Kalau menurut kalian masih masalah ya kalian tinggal tambahin external mouse aja ya. Nah, sekarang kita bahas tentang portnya nih. Untuk di bagian kiri portnya ada USB-C buat yang charging yang support sampai 45 watt nih. Dan satu lagi ada USB-C buat transfer. Ada USB 3.0 yang Type A, HDMI, lalu ada LED indikator baterainya di sini. Dan kalau untuk bagian kanannya ada jack audio 3,5 mm, USB Type A, micro SD slot, sama ada Kensington lock ya. Nah, tentunya laptop ini juga udah support ke external monitor pakai Type-C-nya ya. Jadi kalau buat kalian yang masih kurang monitornya atau butuh yang lebih gede, tinggal konekin aja pakai kabel HDMI atau pakai Type-C-nya juga udah bisa nih. Nah, untuk performa sintaksisnya gue langsung kasih lihat ya. Cinebench-nya dapat sekitar segini.
Lalu untuk Geekbench-nya juga dapat sekitar segini ya. Yang menurut gue di harga 4 jutanya pakai Intel i3 1215 tuh ini udah lumayan bagus nih hasil performanya. Untuk storage-nya sendiri juga udah pakai SSD ya, yang hasil Crystal Big Smart-nya itu dapat sekitar 3 ribuan. Yang gue pakai juga buat transfer itu udah cukup cepet kok. Dan waktu buktinya cuma butuh 15 detikan aja nih, jadi udah cepet banget. Nah, untuk RAM-nya sendiri udah DDR4 8 GB ya di bawaannya. Dan kalau menurut gua kalian upgrade aja dari 16 GB nih. Jadi kalian bisa dual channel dan performance-nya bakal lebih smooth ya. Kadang dia juga udah disediain satu slot kosong buat tambahin RAM sodium ya. Dan tentunya setelah gua upgrade ke 16 GB, secara performa jadinya lebih enak nih buat gua browsing dan main game itu juga lebih smooth. Nah, untuk bagian dalamnya kalian bisa lihat sendiri ya. Dia tadi udah kita kasih lihat, dia punya satu slot RAM kosong, SSD punya satu cooling, dan di bagian bawahnya ada baterainya nih. Nah, sekarang kita coba gaming tipis-tipis ya. Walaupun namanya workmate teman kerja, pasti dari kalian itu mau main game juga nih di sini, main gaming tipis-tipis. Dan menurut gue juga udah lumayan oke nih kalau untuk main game-game versi yang keluarnya udah lama ya. Tapi kalau yang game-game baru kayaknya agak sulit nih. Gue coba main Honkai Star Rail di sini, dia bisa dapat 60 FPS ya. Tapi kalian mesti turunin nih resolution scale-nya itu jadi 0,6 aja ya. Dan itu bisa dapat stabil di 40 sampai 60-an ya. Tapi mostly itu di 50-an sih. Nah, selain itu untuk main game bertani di sini paling enak nih, karena gue udah coba main Story of Season Mineral Town sama Stardew Valley nih. Dua-duanya lancar 60 FPS di sini ya. Selain itu main Hades juga masih kuat di sekitar 50 sampai 60-an nih. Dan gue juga coba untuk main Little Nightmare di sini juga bisa dapat 60 FPS nih di settingan ultra ya. Kadang dia bisa ngedrop ke 50 kalau lagi agak berat nih. Tapi dia nggak stuttering. Jadi menurut gue ini juga masih cukup oke. Dan gue juga coba main Persona 4 Golden. Di sini lancar 60 FPS ya. Gue setting di high resolution scale-nya 100% dan lancar ya pas lagi battle nih. Jadi kalau kalian mau main Persona di sini juga udah mantep ya. Nah, gue juga coba main Two Point Hospital di very low 720p nih. Dengan settingan very low pun ini berasa berat ya, karena dia cuma bisa main di sekitar 30 FPS aja nih. Yang kadang pun bisa drop sekitar 24 sampai 25 ya. Ya, ini masih playable dan kalau kalian masih merasa nyaman ya nggak ada masalah. Habis itu gue coba main Uma Musume di sini. Menurut gue main Uma Musume di sini kalau lagi light tracing gitu lumayan lancar ya, tapi kalau lagi kayak transition menunya ini dia bisa drop di sampai 20 sampai 18 FPS nih. Yang lumayan berasa ya kalau agak slow ya. Nah, karena gue penasaran, gue coba main di Trails Sky yang versi remake ya. Gue coba main di demonya ini dan mengejutkan, main di resolusi 720p ini bisa dapat 30 FPS-an nih. Tapi memang dia kadang bisa drop sampai 24 sampai 25 ya. Ini kalau battle sih gue yakin akan berat sih. Jadi ini gue cuma penasaran aja buat ngetes gimana kalau kita mainin game-game baru di sini. Tapi kalau menurut gue jangan ya. Karena dia juga nggak ada dedicated grafik nih di sini. Nah, kalau untuk suhunya sendiri, gua nggak tes main game berat ya di sini ya. Paling gede itu paling cuma 35 derajat di bagian kiri atas ya. Sedangkan di bagian lainnya itu mostly itu di bawah 28 sih, sekitar 30 sampai 28 lah, 28 30 aja nih. Jadi untuk bagian tangan masih nyaman kalian taruh di bagian palm rest-nya ya. Untuk suara kipasnya sendiri, gue nggak terlalu berasa kalau lagi main game enteng nih. Tapi kalau lagi main yang kalian processing yang berat-berat, game berat itu, kipasnya lumayan ada suaranya tapi nggak mengganggu. Tapi kalian akan notice ada suara kipasnya. Nah, untuk baterainya sendiri, baterainya itu dia di 38 watt hour ya. Ini sebenarnya nggak terlalu gede menurut gue, karena pas gue tes ini dia cuma bisa bertahan sekitar 3-5 jam ya. Kalau kalian pakai intense kayak buat main game berat itu 3 jam udah habis. Tapi kalau kalian pakai buat nonton itu kayaknya 4-5 jam aja dia udah habis nih. Nah, karena chargingnya udah 45 watt, untuk ngecas dari 0 sampai 50% ini butuh waktu sekitar setengah jam nih. Jadi dia agak cepet ya kalau untuk awal-awal. Dan kalau untuk charge sampai 100% itu butuh waktu 1 jam 40 menit ya. Nah, kalau untuk speakernya, kalian bisa lihat sendiri ya. Speakernya itu dia ada dua di bagian kiri dan kanan yang suaranya udah lumayan oke. Ya, untuk menurut gua kualitasnya standar aja sih, nggak ada yang spesial di sini ya. Nah, untuk webcamnya sendiri, resolusinya itu di 720p yang hasilnya udah cukup oke aja ya. Dan dia juga ditemani privacy shutter ya. Jadi kalau kalian mau lebih secure ya tinggal ditutup aja privacy shutternya. Oke, dan ini contoh hasil dari webcam sama hasil audionya ya. Kalau menurut gua ya standar aja lah ya, noise-nya banyak. Ini kan kondisinya lagi cahayanya nggak terlalu terang nih. Nah, kalau untuk mic-nya kalian bisa langsung dengar sendiri ya kualitasnya udah oke atau belum. Mungkin gue coba tambahin like ya di sini ya.
Nah, ini kalau gue tambahin lightning tambahan nih di sini. Dan hasilnya ya mendingan lah ya. Muka gue lebih nggak banyak noise dibanding tadi. Tapi di sekitar sini nih masih banyak noise nih. Ya, jadi itu aja kalau untuk hasil dari webcamnya. Nah, untuk software sendiri dia udah datang sama Windows 11 ya. Jadi udah dapat bawaan Windows 11 nih. Tapi dia nggak ada dapat kayak Office ataupun tambahan yang lainnya ya. Jadi cuma ada Windows saja di sini. Nah, untuk SRP-nya sendiri, Ryzen 5 3500U dimulai dari 3.999.000. Yang Intel i3 1215U ini di 4.699.000 ya. Dan harga ini sering banget diskon nih. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian melihat ini mahal, karena biasanya diskonnya lumayan gede kok kalau di online. Oke, jadi itu aja review dari Arton Lockmat ya. Kalau menurut gue ini laptop mantep ya. Dengan beberapa kelebihannya kayak layarnya yang udah cukup bagus di 16:10 ini. Dan dia dikasih finishing doff ya, yang tentunya ini bikin layarnya lebih minim pantulan. Build quality-nya juga nggak terlihat murahan walaupun plastik. Udah itu lumayan ringan ya, di sekitar 1 kiloan aja nih. Dan untuk bagian port-portnya udah termasuk lengkap nih, karena udah pakai USB-C, ada micro SD slot, ada Kensington knob, ada HDMI juga, jadi kalian udah nggak perlu pakai dongle nih kalau kalian mau colok monitor. Untuk performance SSD-nya juga udah lumayan cepet ya, dapat di sekitar 3.000-an ini udah menurut gua lebih dari cukup. Apalagi ditemani sama harganya yang mulai dari 3 jutaan aja nih. Jadi ini harganya kompetitif banget ini di pasar dengan performa yang kenceng ya. Nah, mungkin untuk beberapa kelemahannya yaitu adalah pertama, dia keyboardnya nggak ada backlight nih. Jadi kalau kalian ngetik di tempat yang agak gelap itu lumayan susah ya. Selain itu baterai life-nya cuma sekitar 4-5 jam aja ya. Jadi ini menurut gua untuk sebuah laptop kecil ini baterainya memang cepet habis. Nah, untuk speakernya juga nggak ada yang spesial, menurut gua standar aja. Jadi kalau kalian mau dengar suara yang lebih oke, mending kalian pakai jack audio aja ya. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah Arton Workpad ini worth it? Kalau menurut gua ini sesuai namanya ya. Dipakai buat kerja ringan-ringan kayak spreadsheet dan lain-lain itu udah lumayan oke nih. Oke, jadi itu aja review dari Arton Workmate ya. Kalau kalian suka dengan video ini boleh like, kalau nggak suka boleh dislike. Gua Kelvin dari Tektogi. Kita ketemu lagi di review berikutnya ya. Bye.